Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV ku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya, kaum muslimin, pendengar dan pemirsa, diberikan syafaat oleh beliau, pertolongan oleh beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat deh? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan kita kaji pada sore kali ini yaitu tentang hukum berjabat tangan seusai sholat. Ya, ini apakah hukumnya itu sunnah atau mubah atau makruh atau bid'ah, nanti pasti akan dijelaskan secara gamblang oleh guru kita, narasumber kita ya. Dan untuk itu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau langsung saja via teleponnya di 0246746352. Oke, langsung aja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Waktu kami persilakan, monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais, para pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, para pemirsa TTV ku, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin, semoga amin. kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Amin wa ya taala. Allah, amin. Senantiasa ditambahkan rahmat dan berkahnya oleh Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu hukum berjabat tangan khususnya setelah sholat. Karena apa? Karena berjabat tangan itu kan bisa saja bukan hanya setelah sholat, tapi sebelum sholat, bisa saja yaitu mungkin pas ketemu, atau bisa saja mungkin pas ketika di acara resepsi dan sebagainya. Nah, maka ada di antaranya yaitu berjabat tangan setelah sholat. Ada yang modelnya begini, sebelum sholat ketemu juga jabat tangan, setelah sholat juga berjabat tangan. Betul. Maka di sini itu hukumnya bagaimana toh? Karena sudah menjadi tradisi. Ya, yang pertama ini kita perlu pahami, kalau misalnya tradisi ini misalnya tidak ada di zaman Rasulullah ya misalnya, maka kan ada yang mengatakan wah ini bid'ah ini, salaman setelah sholat. Makanya kan ada yang tidak menganjurkan atau berdiam diri ya, atau berdiam tidak bersalaman setelah sholat. Kan ada mungkin teman-teman kita dan sebagainya. Karena apa? Karena alasannya adalah bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah ini adalah ibadah? Wong ini juga tidak ibadah, wong hanya ibarat sama seperti ibarat orang setelah ketemu sama temannya terus halo bro, misalnya bukan hanya salaman ya, tapi tos pakai jempol misalnya, atau mungkin cipika-cipiki misalnya ya, dan sebagainya. Itu kan tidak ada kaitannya dengan ibadah, hanya keakraban saja. Maka kalau dikatakan misalnya sebagai wah ini bid'ah mungkaroh, atau bid'ah muharramah, atau bid'ah yang diharamkan, atau bid'ah yang sesat karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya wong di sisi lain saja mungkin ada yang mengatakan bid'ah, tapi itu kan tidak hal ibadah. Contohnya apa? Contohnya merayakan hari milad.
milad organisasi apa misalnya, atau miladnya siapa misalnya. Loh itu kan bukan hal keagamaan, isinya juga santai-santai, balasikan misalnya. Nah itu kan karena alasannya dia kan karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya begitu juga ini, misalnya ini bid'ah ya, itu kan ya nggak ada kaitannya dengan ibadah, hanya kayak gitu tok. Beda kalau misalnya ngarang sholawat atau misalnya ya, atau menurut dia itu ngarang sholawat ya itu kan misalnya nggak ada, tapi kan ngarang sendiri misalnya. Nah itu kan ada kaitannya dengan bacaan ibadah, atau mungkin misalnya gerakan sholat misalnya, nah yang langsung kaitannya dengan ibadah. Maka hukumnya bagaimana toh, khususnya ini kan ada ya menjadi ciri khas, menjadi identitas di suatu komunitas, bahwa nek salaman bar sholat itu mesti tondone napa, mesti NU, wis itu tok. Berarti kalau tidak salaman setelah sholat itu jelas tidak NU. Itu menjadi alma mater bahkan. Iya. Menjadi identitas, menjadi ciri khas dari suatu organisasi ya. Yaitu ketika salaman bar sholat berarti NU. Selain itu nggak ada kayaknya. Memang tidak ada. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya memang secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu hadis, memberikan satu hadis beliau bersabda, mamin muslimani yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahum qabla ayyaftariqu. Tidak ada di suatu seorang dua muslim yaltaqiyani yang saling bertemu, fayatasofahani lalu berjabat tangan keduanya, illa ghufira lahum, kecuali Allah memberi ampunan atau diampuni dosa-dosanya keduanya, qabla ayyaftariqu, sebelum mereka berdua itu sampai berpisah. Nah itu hadis secara umum. Jadi artinya apa? Dalam Islam itu sangat dianjurkan yaitu berjabat tangan. Berjabat tangan khususnya pas ketika saling bertemu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi secara umum entah itu dalam sholat setelah sholat atau sebelum sholat atau mungkin di tempat lain atau bertamu di rumah orang, itu secara umumnya kita disunnahkan yaitu ketika bertemu khususnya dengan teman kita yang muslim, min muslimani kan, dua orang muslim, yaitu disunnahkan berjabat tangan. Nah, lalu hukumnya ketika seseorang misal ya ini ada orang pas sampai ke masjid ketemu temennya kan salaman, itu kan sudah sunnah. Yang kedua, kok habis sholat apakah disunahkan salaman lagi? Gitu. Oke, saya terima itu sunnah hukumnya. Tapi kan sebelum sholat kita kan sudah salaman, sudah berjabat tangan ya. Sudah berjabat tangan. Lalu apakah setelah sholat, setelah salam terus berjabat tangan lagi? Kan nggak perlu, nggak ada kesunahan di situ. Terus kasus yang kedua kan bukan hanya sebelum sholat ketemu, bisa saja orang-orang yang makmum masbuk itu kan baru datang langsung ikut sholat. Nah kan gitu toh. Baru datang langsung ikut sholat, setelah sholat apakah tidak disunahkan salaman? Kan disunahkan salaman, dia baru ketemu. Nah di situ itu secara sebagian. Misalnya ada satu masjid ada 5 shaf, yang shaf belakang yang baru datang itu sangat disunahkan salaman. Bukan kok masalah bid'ah dan tidaknya ya. Berarti kan secara umum kalau pakai hadis ini orang yang baru datang pas setelah itu langsung ikut sholat, berarti kan setelah sholat disunahkan bersalaman, berjabat tangan. Sunnah loh ini. Dan tidak perlu kenal ini mazhabnya siapa atau ini organisasinya apa. Kalau NU tak salaman, orang NU orang. Ya nggak ada seperti itu. Hadisnya juga umum. Ini kalau mau mau ibaratnya tengah-tengah ya, ibaratnya mau tidak membela sana dan membela sini. Berarti kalau bagi makmum masbuk kita harus sepakati bahwa mereka setelah salam disunnahkan bersalaman kepada muslim. Itu. Karena hadisnya secara umum. Yang menjadi perbedaan begini, ketika setelah sholat salaman,
apalagi sebelum sholat sudah salaman, setelah sholat salaman lagi, itu Iya. hukumnya bagaimana? Nah, baru pada kasus ini kita akan membahas gitu. Jadi kalau secara umum ketika seorang dua muslim bertemu terus berjabat tangan itu sangat disunahkan. Sunnahnya Rasul. Iya betul. Entah sebelum sholat atau ketemunya bersolat. Nah, kan ketemunya bersolat, datang langsung masbuk kok ibaratnya. Nah, itu harus sepakat dulu. Nah, jangan sampai mengkaitkan semua yang pokoknya yang salaman setelah sholat itu ahli bid'ah semua. Karena NUKB ini misalnya. Ya tidak tepat juga. Tidak tepat juga, wong kesunahannya setiap ketemu sama orang muslim bukan hanya uluk salam, bukan hanya saling menyapa dengan salam, tapi juga berjabat tangan. Iya. Kan seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita membahas kalau sebelum sholat sudah berjabat tangan, apakah setelah sholat disunahkan berjabat tangan? Lah, fokusnya di sini saja. Jadi tidak semuanya ya pokoknya yang berjabat tangan setelah sholat bid'ah semua. Ya ini repot nantinya. Nah, nantinya akan menjadi repot. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi berkata juz 3 far'un wa amma hadhil musafahah al-mu'tadah ba'da sholatayis subhi wal asri. Adapun musafahah ini yang sudah terbiasa setelah sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalau di Arab itu salamane. Iya. Itu kayak lebarannya di Indonesia, langsung muter begini, dan itu setelah sholat subuh dan sholat asar. Hanya 2 tok. Kalau di Indonesia sekarang ada di sebagian daerah yang masih seperti itu, bar sholat terus mubeng kayak lebaran. Cuman kebanyakan langsung salaman, setelah salam langsung salaman kiri dan kanan. Nah, itu kebanyakan. Nah, di zaman Imam Nawawi di tahun 500-600-an ini, 600-an Masehi atau 700, itu memang sudah ada kebiasaan tradisi seperti itu, cuman yaitu setelah sholat asar dan sholat subuh. Iya. Nah, sampai sekarang di Yaman khususnya yang Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang dulu saya tempati di antaranya, itu ya sama, setelah sholat asar sama sholat subuh itu salaman seperti halnya kita pas lebaran. Makanya kalau misalnya ada yang mungkin pernah belajar di Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa, itu baru sholat subuh, setelah ngaji Bulughul Maram atau setelah kajian itu salaman kayak lebaran. Nah, kayak lebaran. Nah, karena jadinya hanya 2 kali saja. Tapi kalau di Indonesia kan setiap 5 sholatan. Faqad dzakara Syekhul Imam Abu Muhammad Ibn Abdissalam rahimahullah annaha minal bid'il mubahah. Kata Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdussalam itu termasuk bid'ah. Nah, bid'ah ini mengatakan bid'ah berarti tidak melakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman itu. Cuman apa? Bid'ah yang mubahah. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan ibadah. Ibarat seperti halnya dia mengharamkan maulid Nabi misalnya, dia mengharamkan haul. Oke, karena apa? Alasannya adalah itu adalah ibadah, itu kirim doa, itu baca yasin dan sebagainya. Kalau harlahnya organisasi A misalnya boleh, kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Oke, itu kan berarti kamu sepakat di boleh bid'ah asalkan tidak ibadah kan? Nah, ini juga tidak ibadah gitu loh. Nah, ini juga tidak ibadah, hanya kebiasaan salaman dan itu lebih tambah mengakrabkan. Tapi pertanyaannya kenapa tidak ikut melakukan, kan gitu ya. Betul. Nah, tidak ikut melakukan. Wala tusafu bikarohatin walastihbabin, dan ini tidak bisa disifati dengan hukum makruh atau hukum sunnah. Nah, ini menurut Imam Hasan. Wal mukhtar, ada pendapat yang dipilih ayyukola insofaha mangkana ma'ahu qabla sholah famubahatun. Pendapat yang dipilih yaitu apa? Jika sudah bermusofahah sebelum sholat, maka setelah sholat hukumnya mubah.
Wa in safahaman lam yakun ma'ahu qablaha fa mustahabbatun. Kalau dia sebelum sholat kok belum musafahah, maka setelah sholatnya itu disunnahkan bermusafahah. Li'annal musafahah indal liqa sunnatun bil ijma' lil ahaditsis shahihah fi dzalik. Karena musafahah ketika bertemu itu hukumnya sunnah sesuai dengan ijma' ulama, kesepakatan ulama, karena banyak hadis sahih yang menerangkan tentang itu tadi. Yang saya katakan hadis yang tadi. Nah, jadi ini lebih bijak ya. Jadi dua ibaratnya. Kalau sebelum sholat kok belum salaman, maka disunahkan salaman. Kalau sebelum sholat sudah salaman, maka hukumnya mubah-mubah saja. Iya. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau tadi Al-Majmu' ya itu sudah 600-an. Bughyatul Mustarsyidin kitab akhir-akhir. Karangan Ba'alawi kalau sekarang yang mungkin tidak cocok dengan Ba'alawi ya. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, faidatun al-musafahatul mu'tadah ba'da sholatai subhi wal asri la aslalaha. Jadi berjabat tangan yang sudah menjadi tradisi setelah sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada dasarnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak ada? Ya karena khusus pas subuh sama asar toh. Nah itu. Kalau di Indonesia masih lumayan, masih karena semuanya ketemu nggak ketemu, kenal nggak kenal, salaman. Wa dzakara Ibnu Abdissalam annaha minal bid'il mubaha wastahsanahu Nawawi wa yanbaghi tafsil baina man kana ma'ahu qabla shalah fa mubahatun wa man lam yakun ma'ahu fa mustahabatun. Idh hiya sunnatun indal liqa ijma'an wa qala ba'dhum. Nah, ada yang mengatakan begini. Innal musolliya kal ghaibi fa alaihi tustahabbu akibal khamsi mutlaqon. Ada yang mengatakan begini. Orang yang sholat itu seperti halnya orang yang gaib, orang yang sedang lupa atau sedang fokus sama Gusti Allah. Atau sedang tidak ada hubungannya dengan manusia. Nah, jadi dia sedang seperti halnya orang yang baru bepergian kemana gitu. Iya. Maka setelah sholat 5 waktu tetap disunahkan musafahah. Ya. Sunahkan berjabat tangan. Kenapa? Karena walaupun sebelum sholat sudah berjabat tangan, apalagi lebih-lebih belum berjabat tangan. Walaupun sebelum sholat sudah berjabat tangan, itu tetap disunahkan. Kenapa? Karena pas sholat itu seakan-akan dia lebih lagi fokus ke hal yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Seperti halnya orang yang baru bepergian kemana gitu, terus datang lagi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Wa yusannu takbilu yadi nafsihi ba'dal musafahah qala Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar memberikan tambahan dan disunahkan mencium tangan dirinya sendiri setelah berjabat tangan sama orang lain. Jadi salaman, nah mencium tangannya sendiri. Ini berarti. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Lah kalau gurunya ya tangannya gurunya, bukan tangannya sendiri. Cuman kalau orang lain kan salaman tetap salaman, cuman disunahkan mencium tangannya dirinya sendiri. Itu adalah menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi ini kita tahu asalnya ya, yang sebelum sholat salaman bagaimana, setelah sholat bagaimana dan sebagainya. Maka ya sejatinya kalau mau gentleman ya, kalau mau mengatakan ini kan bid'ah tidak dianjurkan Rasulullah, kita jawabi ini bukan masalah ibadah. Kalau kamu sepakat mau membuat bid'ah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, contohnya apa? Biasanya ada bantah HP, kenapa HP boleh? Karena nggak ada hubungannya dengan ibadah. Motor, karena nggak ada hubungannya dengan ibadah. Oke. Bahkan harlah organisasi atau bahkan sekarang di Arab Saudi dan sebagainya membuat patungnya Raja Salman, patungnya Raja Abdullah bin Saud dan sebagainya. Itu yang mengharamkan, padahal yang mengharamkan situs-situsnya para nabi, para situs-situsnya para sahabat, malah membuat patung sendiri. Oh, alasannya apa? Alasannya itu kan nggak ibadah. Nah, di sinilah ketemu juga. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan ibadah, kenapa nggak legowo setelah sholat bersalaman? Terlebih lagi kita berbeda organisasi, biar tambah raket gitu loh sebenarnya, kan gitu ya. Kalau menandakan tidak salaman malah tambahan wis ora beda organisasi, beda ciri khas, yang satu cingkrang, yang satu tidak, yang satu batuknya
hitam, yang satu tidak. Kan harusnya malah lebih akrab kalau setelah sholat kita salaman gitu loh. Kan seperti itu harusnya ya. Nah, teman kan ya segitulah memang gimana lagi kan gitu. Ya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz. Kayaknya ini kita break sejenak Ustadz, karena nanti setelah ini nanti ada beberapa pertanyaan dari pendengar ini sudah menunggu pertanyaannya ini. Oke, baik Ustadz, kita akan rehat setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, kita kembali lagi di 107,9 FM di Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bertanya ya di kajian sore kali ini dengan narasumber kita, dengan guru kita, beliau Ustadz Muslihin Al-Syamah. Oke Ustadz, ini kayaknya ada pertanyaan, kita langsung aja bacakan ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, nama saya Abdul Aziz. Bagaimana menurut pandangan Islam ketika setelah sholat berjamaah di masjid, setelah salam kemudian berjabat tangan dengan jamaah kanan kiri sampai belakang, dan akhirnya zikirnya jadi terganggu? Bukannya zikir itu masih dalam kesatuan ibadah yang harus kita jaga kekhusyukannya? Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat. Oke. Ya, jadi ada ini pembahasannya, pertanyaannya adalah terkait bagaimana ini antara melanjutkan berzikir atau bermusafahah gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan secara yang hukumnya sama-sama sunnah ya, berarti contoh misal sebelum sholat kita belum berjabat tangan atau kita posisi makmum masbuk. Nah, kecuali sebelum sholat sudah berjabat tangan, maka hukumnya tadian mubah atau ada yang mengatakan bid'ah, tapi bid'ah mubahan. Nah, kita kaitkan juga, yaitu hukumnya sunnah sama berzikir juga sunnah. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, zikir setelah sholat itu memang tidak ada
bahasanya tidak satu paket dengan sholat. Makanya juga ada sebagian dari teman kita yang membid'ahkan juga atau yang mengingkari atau yang ya membid'ahkan juga, sama seperti halnya salaman setelah sholat. Jadi perlu kita pahami yang pertama bahwa zikir setelah sholat itu tidak satu paket dengan sholat. Jadi zikir itu sendiri dalam hadis, diantaranya itu kan hadis karena susunan zikir kan banyak ya. Diantaranya barang siapa yang setelah sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka ghufirat dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Jadi maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan sholat, beda paket dengan sholat. Cuman kenapa di Indonesia kok diadatkan, ditradisikan agar mentradisikan baik. Masa bar sholat terus langsung megang HP atau chattingan kan kurang tepat. Karena apa? Karena diantaranya ya selain hadis yang tadi, begitu juga ada hadis doa yang tidak ditolak, la yuraddu doa. Di antaranya yang 5 tempat adalah ba'da sholat, setelah sholat fardu. Nah di situ kan akhirnya diajarkan bagaimana kita setelah sholat itu ya berzikir dulu, terus setelah itu berdoa terlebih dahulu dan sebagainya. Lalu bagaimana bertentangan antara berjabat tangan dengan berzikir? Ya namanya berjabat tangan kan tidak juga lama toh, apalagi hanya kiri kanan 1 2 atau kadang maksimal 2. Kecuali kanan semuanya 10 disalami kabeh, kiri 10 salah, itu mengganggu zikir itu. Jadi ini kan tidak bahasanya tidak tidak di langsung ibaratnya secara gambarannya ekstrim nemen ibaratnya langsung salaman kiri kanannya 10 orang, kirinya 10 belakangnya kan juga tidak, paling hanya 1 2 maksimal juga 2. 3 itu sangat jarang-jarang. Belakang juga paling juga 3. Nah, itu seperti itu. Jadi kan masih ada, dan di situ ketika ada pemisah sholat dan tidak sholat yang membatalkan sholat, ya saya katakan mungkin belum membatalkan sholat kalau memang itu di dalam sholat ya, karena baru gerakan kiri kanan belakang betul. Berarti pemisahnya belum pemisah yang membatalkan sholat, sehingga zikir setelah sholat ya masih tetap disunahkan, Jadi ya tidak jangan ta'arudkan. Jadi jangan ditentangkan antara apakah saya berlanjut berzikir atau bermusafahah. Nah, atau bisa berzikir juga bisa, wong musafahah itu kan ibadah tangan zikir kan ibadah lisan, kan berbeda juga seperti itu. Jadi ya tidak diibarat maknakan secara bertentangan juga tidak. Oke. Mungkin ini tadi Mas Abdul Aziz itu sering jamaah ya. Dan jamaahnya dengan organisasi yang kalau bisa dikatakan pertanyaan ya NU ini. Tapi kadang gini Ustadz, mohon maaf Ustadz, kadang orang mau ngajak salaman tapi yang diajak salaman itu tidak mau diem sekali. Diem tidak mau diajak salaman. Nah itu hukumnya seperti apa? Terus sebenarnya kalau menurut saya ini Mas, menurut saya orang yang seperti itu kita itu sangat disunahkan berjabat tangan. Sebenarnya bukan kok malah minder. Kenapa? Karena di antara hikmah daripada kenapa orang saling bertemu disunahkan berjabat tangan menurut Rasulullah dalam hadis itu agar tambah rukunnya, agar tambah ta'alufnya, tambah kedekatannya. Nah, justru ketika ada orang yang seperti itu, akhirnya kita itu harusnya malah lebih pede, salaman kafe seperti itu. Kadang mereka yang tidak mau salaman itu tangannya duanya tuh dimasukkan dalam cepitan 2 kaki itu. Ibarat kalau dalam hadis yang lain kan begini, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas. Jadi kono salaman kene milu salaman, kono dolan yang main kene kita balik. Bukan kok timbal balik, bukan kok bales. Cuman orang yang menyambung silaturahmi adalah ketika ada tanda-tanda memutus silaturahmi kita siap menyambungnya. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau ada tanda-tanda wahai Muhammadiyah kita salami. Cuma nanti jadinya jadi gigir-gigir. Betul. Nah, sebenarnya seperti itu. Cuman kan begini.
Ya sebenarnya nggak perlu saling berdebat atau membantah, tidak. Betul, sebenarnya itu tinggal membuka hati, membuka diri. Betul. Kira-kira kalau kita kembali ke sunnah bagaimana, kembali ke hadis bagaimana. Iya. Jadi hadisnya sangat banyak. Ibarat hadis ziarah kubur, hadis salaman, hadis banyak. Cuman apakah kita siap membuka hati gitu? Betul. Seperti itu saja. Jadi nggak perlu debat panjang-panjang itu, nggak ada dalilnya. Nggak mau dikasih dalil 1000 tetap kamu nggak salaman gitu loh. Ibaratnya seperti ya, itu. Betul. Jadi ya sudah. Pokoknya intinya kita sudah berusaha menyambung silaturahmi gitu. Paling tidak ya kalau tidak dibales salaman ya di mesemi lah ya. Itu wis nyambung silaturahmi. Memang wis ngalahan kita itu. Harus mengacungkan tangan dulu, wis ditolak harus senyum lagi. Itu memang Masya Allah. Baik Ustadz, intinya adalah bahwa bersalaman itu hukumnya ada beberapa tergantung dari aspeknya tadi ya. Mungkin bisa kalau di sunnah itu hukumnya, mengapa hukumnya sunnah, karena sebelum sholat mereka belum pernah bertemu, akhirnya bertemu, bahkan itu dihukum dengan sholat. Tapi setelah sholat mungkin itu akan menjadi berubah hukum jadi mubah. Oke, kadang gini Ustadz, berpikir gini, apa sih yang diucapkan ketika salaman itu? Apakah assalamualaikum itu yang pertama. Yang kedua, tata cara atau adab ketika salaman itu dimulai dari jamaah dari samping kanan dulu atau jamaah dari samping kiri dulu? Monggo Ustaz. Iya. Ya, ini kita membahas yang pertama dulu, yaitu apa yang diucapkan ketika kita bersalaman. Iya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu menggabungkan beberapa hadis untuk menjadi satu ya. Nah, jadi ada tuntunan Rasulullah itu yang berupa ucapan. Dalam artian bagaimana? Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama adalah apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kamu ketemu muslim yang lain, ucapkanlah salam. Berarti ini cara merekatkannya itu pakai apa? Pakai qaul, pakai qauliyah, pakai ucapan. Jadi ucapan apa? Assalamualaikum. Nah, karena dalam hadis yang lain diperjelas ketika kamu ketemu saudaramu maka ucapkanlah salam atau assalamualaikum. Kalau orang Yahudi dan sebagainya itu hadisnya seperti itu. Jadi itu pakai qauliyah, cara merekatkannya Rasulullah pakai qauliyah. Kalau di sini Rasulullah menggunakan pakai fi'liyah, yaitu apa? Tangan. Perbuatan tangan. Jadi ketika apa toh yang diucapkan ketika ketika ketemu saudaramu, ya kita ambil hikmahnya saja. Kenapa Rasulullah menganjurkan salam secara ucapan atau menganjurkan salam secara musafahah? Agar ta'aluf, agar tambah dekat dan sebagainya. Maka selayaknya apa yang diucapkan ketika seseorang ketika seseorang bertemu adalah apa? Ya tanya kabar kayak halukum dan sebagainya. Iya. Jadi apakah itu disunahkan? Ya tidak ada, nyari dalilnya ya tidak ada. Cuman kan ya masa orang salaman terus meneng-menengan kan juga tidak. Karena secara hikmahnya kenapa kok diajarkan oleh Rasulullah begitu kan biar tambah ta'aluf. Nah, di antara tambah ta'alufnya itu ya senyumnya kayak atau mungkin nanya kabar, sehat Pak dan sebagainya. Atau bagaimana Jadi ya secara kalau disunahkan apa pas ketika salaman Ustaz? Ya tidak. Sudah bersalaman saja itu sudah melakukan kesunahan secara fi'liyah. Kalau pengen tambah qauliyah ya berarti tambah ucapkan salam. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, terus salaman. Itu double sudah Masya Allah. Iya. Jadi ya kalau digabungkan satu ya tidak, memang hadisnya sendiri-sendiri kan seperti itu. Jadi ya berbeda gitulah. Iya. Betul. Oke Ustaz. Terus tadi yang diutamakan yang kanan atau itu bebas ya. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yuhibbut tayamuna fi kulli syai'in illa fi kecuali di beberapa tempat. Jadi Rasulullah itu memulai dengan suka memulai dengan yang kanan. Kebaikan dalam dari yang hal kanan, kebaikan. Kecuali disebutkan dalam hadis atau di beberapa kecuali yang jelek-jelek. Contoh diantaranya masuk kamar mandi, kakinya yang kiri. Contoh diantaranya ketika nyapu keletong atau nyapu kotoran dan sebagainya. Contoh diantaranya ketika
cebok. Nah, itu pakai tangan kiri dan sebagainya. Cuman dalam hal kebaikan itu Rasulullah yuhibbut tayamun. Seneng yang dari kanan dulu. Iya. Maka ketika posisinya misalnya kita mau salaman ya, karena apalagi sebelum sholat belum salaman, baru ketemu setelah sholat kan. Berarti kan ya tergantung kita ya berusaha memulai dengan yang kanan. Cuman masalahnya yang kanan juga salaman juga dengan yang kanannya kan. Jadinya kan kita gimana kalau saling nunggu kan akhirnya kayak orang barisan gitu, nunggu kanan ke kiri kan tidak bagus gitu. betul. Jadi ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau kanan semua nanti kayak orang latihan baris betul. Jadi kanan semua terus baru kiri kan tidak keren jadi. Oke. Jadi intinya tadi adalah ketika usai sholat bersalaman artinya ditambah kaul atau ucapan itu lebih bagus intinya. Ya pas ketika setelah sholat ya tidak. Kalau karena kan bisa aja sambil berzikir kan juga bisa. Iya. Nah, cuman yang kedua kan ya diusahakan yang kanan. Kalau yang kanan ternyata bersalaman sama yang kanannya lagi ya berarti ya situasi kondisi. Oke, Tri. Kita ambil hikmahnya semuanya. Betul. Di antara sunnahnya mengucapkan salam, terus berjabat tangan. Hikmah dari itu adalah apa? Itu adalah yang penting nambahkan ta'aluf. Betul. Nambahkan kedekatan, nambahkan kerekatan, kerukunan. Itu saja. Betul. Walaupun tidak pakai berjabat tangan misalnya, walaupun tidak pakai ucapan salam, Rasulullah juga bersabda adalah apa? Yaitu menggunakan senyuman. La tahqironna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin tolikin. Jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan walaupun hanya bertemu saudaramu dalam wajah berseri. Jadi terus tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Betul. Islam itu mengajarkan bagaimana agar sangat dekat dengan yang lainnya itu loh. Bukan kok malah ini organisasinya ini dan sebagainya. Bukan seperti itu. Oke. Tat, ini ada satu pertanyaan lagi Tat dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Jawari, ingin bertanya Ustaz, bolehkah berjabat tangan dengan lawan jenis seusai sholat? Mungkin yang dimaksud adalah istrinya atau jamaah yang lain atau kakak iparnya gitu mungkin Ustaz. Jadi nggak usah bertanya tentang apalagi lawan jenis ini ya. Lawan jenis itu ya gimana? Jadi kalau ini sebenarnya hukum berjabat tangan secara umum ya dengan lawan jenis itu sebenarnya dalam fikih itu adalah tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW membaiat sahabat perempuan itu tidak ada riwayat yang pakai tangan, jabat tangan, nggak ada. Rasulullah ya lawan jenis itu tadi ya. Ketika perempuan baiatnya tidak pakai jabat tangan. Kalau yang sahabat laki-laki yang berjabat tangan saya baiat kamu untuk melakukan sholat, menjauhi yang haram dan sebagainya. Cuman yang perempuan tidak ada. Bahkan makanya kan kalau dalam dalam Al-Qur'an kan juga banyak ya ayat-ayat yang memerintahkan untuk yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, menjaga pandangannya, menjaga kehormatannya, dan juga walladzina, dan banyak ayat termasuknya adalah perintah untuk menutup menutup aurat ya perempuan, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna atau awakamakola, yaitu menutup kepalanya dengan dengan burqah atau dengan cadar kalau zaman sekarang. Ada ayat-ayat yang seperti itu. Sehingga secara hukum fikih, khususnya fikih salaf, fikih zaman dahulu, itu tidak ada yang mengatakan berjabat tangan dengan lawan jenis itu boleh. Nah, setelah itu ada ulama yang kontemporer. Salah satu di antaranya yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kalau di jabat tangan ya boleh menjabat tangan. Itu kayaknya. Nah, intinya gitu. Kalau tidak kok meminta sendiri gitu kayaknya. Saya agak lupa teks yang aslinya. Intinya menurut beliau itu ada sesi yang boleh. Sesi yang boleh berjabat tangan dengan lawan jenis. Tapi ini bukan untuk praktekkan atau dibolehkan lah ya. Oh, ini menurut Ustadz Dais boleh nih ya, gitu. Bukan ini. Ini saya secara umum ulama salaf tidak memperbolehkan. Nah, cuman ada sisi-sisi kiai yang mungkin pakai
metode dakwah yang bersalaman. Ya, betul. Itu ada. Maka saya katakan begini, jadi ucapan itu lebih didahulukan daripada tindakan. Kalau bahasa Arabnya bagaimana? Jadi pendapat itu lebih didahulukan daripada tindakan. Kenapa? Kalau tindakan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Terkadang yang bersalaman non muslim misalnya, atau nggak tahu sama sekali, atau orang Badui misalnya, orang pedalaman nggak tahu hukum sama sekali. Berarti kan itu kita kondisional pas ketika itu. Cuman secara ucapan, kalau ditanya, Kiai, hukumnya salaman dengan lawan jenis halal apa haram? Haram, mesti kan ngomong haram. Tapi kenapa kamu kok salaman? Misalnya seperti itu ya. Kenapa? Karena ada sesi-sesi terkadang itu membutuhkan fikih dakwah. Iya. Fikih yang dakwah itu sesuai situasi dan kondisi. Betul. Terkadang yang berjabat tangan adalah pejabat perempuan, lah gimana lagi? Misalnya kan seperti itu. Jadi tetap yang didahulukan adalah pendapat, qaul, bukan kok tindakan. Nah, jadi tidak bisa mengatakan wong kiai kawe salaman kok aku ya melu, tidak bisa mengambil hujah itu dengan apa? Dengan tindakan seseorang. Nah, hujah itu adalah dengan pendapat. Nah, kenapa kiai fulan melakukan? Tergantung situasi dan kondisi. Karena mungkin momen dakwahnya adalah dia sasaran dakwahnya anak-anak pang misalnya. Kalau sudah dibeginikan lari semua anak pang misalnya ya, dan sebagainya. Atau bagaimana itu? Cuman itu tidak bisa dijadikan hujah sebagai kita. Wah, saya ikut yang sanalah, kamu sana bukti ini kiai do salaman. Lah kan dia adalah metode dakwah. Tujuannya dakwah dan tidak ada tertarik. Lah nek kamu salaman sama lawan jenis kan bukan karena tertarik, malah njaluk kan gitu kan repot ya ini. Jadi yang seperti itu. Jadi ya mungkin disitulah tentang fikihnya ya. Saya memang menghukumi secara fikih seperti itu. Atau mungkin tadi mohon maaf ini bisa diulangi Ustadz, karena salaman dengan istri, jamaah dengan istri gitu. Kalau salaman dengan istri ya sama seperti halnya orang ya kita secara umum ya. Kalau sebelum sholat orangnya baru bepergian atau apa, secara ya bid'ah yang mubah. Yang kedua kan pertimbangannya apakah membatalkan wudhu dan tidak ya. Kalau pengen membaca Quran dan sebagainya nggak perlu salaman atau salaman ditutupi. Karena kita menggunakan madhab Imam Syafi'i yang membatalkan wudhu ketika bersalaman sama istri. Terima kasih Ustadz atas beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz tadi. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semua Ustadz. Karena kita sudah di penghujung waktu Ustadz, minta doanya agar kajian kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridha dari Allah, berkah manfaat untuk kita semua. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa qalbin la yasma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.